Malam ini juga, tetangga yang menyaksikan begitu terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Ustadz Jaki. Astagfirullahaladzim, apa benar yang aku dengar tadi? Bisik tetangga pada tetangga yang lain. Iya, aku juga mendengarnya. Mereka tidak terlalu jelas mendengar, tapi mereka yakin tadi Ustadz Jaki mengucapkannya. Ya Allah, kebaikan apa yang telah aku perbuat hingga putriku dilamar oleh Ustadz seperti Ustadz Jaki. Bu Narsi masih tampak tidak percaya, ia sampai memeluk putrinya. Iya bu, Ustadz Jaki melamar Zahra. Ucap Zahra lirih di dalam pelukan ibunya. Ia yang nyaris tidak pernah menampakkan air matanya di depan siapapun, kini tidak bisa menahan air matanya. Ustadz, apa yang saya dengar tadi benar adanya? Tanya Pak Warsi lagi, masih dengan suara gemetar bercampur parau karena air matanya. Iya pak, kalau bisa malam ini juga karena saya tidak mau terjadi fitnah setelah ini. Ucap Ustadz Jaki dengan begitu yakin. Pernikahan hari ini, besok atau lusa ia rasakan sama saja, karena ujungnya ia akan tetap menikah dengan Zahra. Jika memang Zahra adalah takdir jodoh saya, ya Allah saya akan ikhlas menerimanya. Baiklah sekarang juga, ucap Pak Warsi begitu bersemangat dengan tubuhnya yang lemah. Pak Warsi pun kemudian menatap Imron. Imron, cepat pergi ke masjid. Azan baru saja berkumandang, segera ikut sholat isya dan umumkan pada jamaah kalau sebentar lagi akan ada pernikahan. Beritahu Kiai Irsyad dan Kiai Hasim. Baik pak, ucap Imron yang sudah berbalik. Saya juga permisi ke masjid pak, nanti saya akan menunggu di sana. Ucap Ustadz Jaki, walaupun ini pernikahan dadakan setidaknya ia juga harus menyiapkan sesuatu untuk pernikahannya. Baik Ustadz, kami akan menyusul. Ucap Pak Warsi. Akhirnya setelah memberi salam, Ustadz Jaki dan Imron segera pergi ke masjid. Walaupun sampai di masjid mungkin sholat isya sudah hampir selesai, mereka harus tetap sampai di sana. Di rumah setelah melaksanakan sholat isya, Pak Warsi meminta Bu Narsi untuk menghubungi penjual kue tidak jauh dari rumahnya, berharap masih ada kue yang bisa dibawa ke masjid. Bu Narsi juga dibantu tetangga untuk menyiapkan semuanya, termasuk mencarikan kue seadanya. Setelah urusan kue selesai, Bu Narsi mencari baju pengantin miliknya dulu seingatnya masih ada. Gak apa-apa ya pakai ini, ucap Bu Narsi sambil menyerahkan sepasang kebaya tempo dulu miliknya pada Zahra. Zahra memperhatikan kebaya putih itu. Tubuh Bu Narsi muda sepertinya tidak beda jauh dengan tubuhnya sekarang. Bagus Bu. Ya sudah, cepatan dipakai, ibu mau menyiapkan yang lain. Jangan lama-lama, kasihan jika orang-orang kelamaan menunggu kita. Iya Bu. Kini di kamar itu hanya menyisakan Zahra dengan baju kebayanya. Ia hanya terus menatap pantulan dirinya di cermin dengan baju kebaya itu. Yakin, aku mau nikah malam ini juga. Ustadz Jaki bahkan tidak mengajukan syarat apapun. Gumam Zahra yang masih tidak percaya. Kalau aku beneran nikah, lalu bagaimana dengan Bayu? Gumamnya lagi sambil melirik ponselnya. Sudah beberapa hari ini Bayu seperti sengaja mendiamkannya gara-gara ia tidak mau mengajak Bayu ke rumah. Zahra pun meraih ponsel itu dan mencari nomor yang ada di kontak favorit. Namun Bayu berada di urutan paling atas. Zahra melakukan panggilan tapi tetap saja tidak ada jawaban dari orang yang telah ia hubungi. Baiklah, ini salah kamu sendiri Bayu. Jadi jangan salahkan aku jika aku menikah dengan orang lain. Zahra meraih jilbab yang teronggak di atas meja. Jilbab yang senada dengan kebayanya. Ya Allah, aku anak SMA yang tiba-tiba menikah. Bagaimana dengan kehidupanku nanti? Pokoknya nanti aku harus menjaga jarak dari ustadz itu. Dia itu sudah terlalu berumur buat aku. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu membuat Zahra mengalihkan tatapannya dari cermin besar di depannya. Ayo Zahra, semua sudah berkumpul. Iya Bu, bentar. Zahra pun memperbaiki jilbabnya, memasang sebuah pin di bagian dadanya. Ceklek. Bu Narsi tampak terpukau dengan penampilan Zahra saat ini. Ya Allah, ini beneran putri ibu. Memang ada Zahra lainnya ya Bu? Keluh Zahra melihat reaksi ibunya. Bu Narsi tidak peduli dengan hal itu. Ia menangkup kedua pipi Zahra. Kamu cantik sekali dengan jilbab ini nak. Biasa aja Bu. Zahra melihat ada orang lain di rumahnya, ternyata dia Nur. Nur
menghampiri Zahra dan tersenyum. Aku langsung kesini begitu tahu kamu mau menikah dengan Ustadz Zaki. Rupanya berita ini telah menyebar. Selamat ya. Zahra tidak peduli dengan ucapan selamat orang lain. Jelas pernikahan ini bukan pernikahan yang benar-benar ia inginkan. Oh iya Bu, Bapak kemana? Tanyanya saat tidak melihat bapaknya, karena pria yang begitu berarti dalam hidupnya itu yang menjadi alasan kenapa malam ini ia memutuskan untuk menikah. Bapak sudah bareng sama Pak Budi, sekalian pakai mobil soalnya bawa kue juga. Oh, sudah siap Kang? Kamu sama Nur segera ke masjid biar ibu nyusul. Iya Bu. Perasaan Imah. Di tempat lain terlihat Kyai Irsad begitu terburu-buru pulang ke rumah. Bu, Ibu, panggilnya sambil masuk ke dalam rumah. Salam dulu, Bah. Assalamualaikum, ambilkan Abah minum, Bu. Wanita dengan jilbab lebar itu segera menjawab salam dan kembali untuk mengambilkan segelas air putih untuk suaminya itu. Duduk dulu, Bah. Kyai Irsad segera duduk dan meminum air putih itu hingga tidak bersisa. Ada apa, Bah? Kayaknya serius banget. Duduk dulu, Bu. Sang istri pun duduk di samping Kyai Irsad. Kita kecolongan, Bu. Kecolongan? Maksudnya ada maling? Tanya istrinya yang terlihat terkejut. Masih sesore ini bagaimana bisa ada maling? Kita kecolongan start, Bu. Abah ini ngomong apa sih? Fatimah yang masih membaca Al-Quran segera mengakhirinya begitu mendengar ribut-ribut di depan. Shadaqallahul Azim. Fatimah segera menutup Al-Qurannya dan tanpa melepas mukenanya ia berjalan ke depan untuk menghampiri Abah dan ibunya. Ada apa, Bah? Tanyanya yang sudah ikut duduk. Ia duduk di sofa yang berbeda. Kita kecolongan start, Bu. Maksud Abah apa? Fatimah tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Abahnya. Malam ini juga Ustadz Zaki akan menikah dengan Zahra. Seketika Fatimah terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Abahnya. Abah gak lagi bercanda kan? Demi Allah, Ima, Abah baru saja dari masjid. Mereka malah minta Abah buat menikahkan mereka. Bagaimana bisa? Bukankah Zahra masih sekolah? Lagi pula tidak mungkin Ustadz Zaki menyukai gadis seperti Zahra yang urakan. Sepertinya mereka sengaja memanfaatkan kebaikan Ustadz Zaki, menggunakan sangitnya Pak Warsi untuk menjebak Ustadz Zaki. Abah jangan seujon lah, siapa tahu memang Ustadz Zaki suka sama Zahra, Bah. Sang istri segera mengingatkan suaminya agar tidak berprasangka buruk pada orang lain. Ya bagaimana tidak, baru tadi sore lo kamu bicara. Bicara tentang apa, Bah? Tanya Fatimah. Ia tahu jika tadi sore memang abahnya menemui Ustadz Zaki, tapi belum sempat ia menanyakan ada urusan apa dengan Ustadz Zaki. Yaitu Abah sengaja mau jodohin kamu sama Ustadz Zaki. Ini malah Zahra yang dinikahi. Ya udahlah, Bah, mungkin memang bukan jodohnya putri kita, diikhlaskan saja. Nanti insya Allah ada jodoh yang lebih baik buat Fatimah. Iya kan, Ima? Tanya sang ibu dan Fatimah yang masih shock hanya bisa menganggukkan kepalanya. Gagal. Kyai Irsad masih sangat kesal karena sebelumnya ia sudah sangat yakin jika Ustadz Zaki akan menerima pinangannya. Sudah malam, kasihan orang-orang nungguin, Bah. Sudah sana ke masjid dan bersikaplah biasa saja. Nasihat sang istri, ia cukup khawatir jika suaminya sampai menunjukkan ekspresi tidak sukanya. Fatimah bagaimana? Mau ikut Abah? Tanyanya pada sang putri. Bentar, Bah, Ima ganti baju dulu. Fatimah segera masuk ke dalam kamar. Ia melepas mukenanya dan menggantinya dengan jilbab instan miliknya. Ia ingin memastikan apa benar pernikahan itu benar-benar terjadi hari ini. Jika tidak, ia pasti akan sangat bersyukur. Setidaknya ia masih punya kesempatan untuk mendekati Ustadz Zaki. Ayo, Bah, ajaknya saat sudah siap. Mereka pun berjalan menuju ke masjid. Saat sampai di sana ternyata sudah ramai. Fatimah memisahkan diri dengan abahnya. Tapi saat sampai di pintu masuk, ia menyempatkan diri untuk mencuri pandang pada pria yang tengah duduk bersama para pria yang lain. Pria itu terlihat paling menonjol dibanding yang lainnya. Wajahnya yang bersih dan senyumnya yang masih dengan lusung pipi di kedua pipinya membuat senyum itu semakin manis. Kemeja putih dan sarung yang ia kenakan begitu membuatnya bersinar. Kepalanya dihiasi dengan songkok hitam membuat mata Fatimah rasanya enggan untuk berpaling.
Ya Allah, salahkah hamba jika mengagumi ciptaanmu yang ini? Kenapa begitu cepat dia akan menjadi milik orang lain? Kenapa dia bukan menjadi takdir Fatimah? Hingga tangan seseorang yang menepuk bahunya membuatnya tersadar. Ayo Ima, kita duduk di sana, ajak seorang wanita yang sebayanya. Fatimah tersenyum. Iya. Tapi saat ia hendak berbalik, ia bisa melihat sekilas jika pria itu menatap ke arahnya, walaupun sebentar tapi mampu menggetarkan hatinya. Fatimah segera mengelakkan tatapannya. Ia mengikuti wanita itu dan duduk di salah satu sisi. Tidak lupa juga ia menyalimi orang-orang yang hadir di sana. Ternyata pengantin perempuannya belum datang. Mereka masih harus menunggu pengantin perempuannya baru bisa dimulai.